Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ai Febriana Tri Susanti dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sidar Angkatan 2019 semester 4 kelas 3 dengan NPM terakhir 064. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir Project Based Learning mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan oleh dosen pengampu Ibu Sekarjati Pamungkas MPD. Tema pada video presentasi kali ini adalah menyusun menu seimbang ala chef dengan 5 pokok bahasan, di antaranya yang pertama adalah membahas data hasil pengamatan. Yang kedua, menghitung BMR dan kalori. Yang ketiga, analisis data hasil pengamatan. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Pokok bahasan yang akan dibahas pertama adalah data hasil pengamatan. Tabel yang pertama adalah tabel menu sarapan pagi. Di sini saya memilih kimbap nasi merah. Dengan bahan makanan diantaranya ada nasi merah dengan berat 120 gram, mengandung kalori sebanyak 429,6. Bahan makanan yang selanjutnya adalah sawi putih dengan berat 40 gram, mengandung kalori sebanyak 6,0. Bahan makanan yang selanjutnya adalah minyak wijen dengan berat 15 gram, mengandung kalori sebanyak 132,6. Bahan makanan yang selanjutnya adalah ikan mujair dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 83,9. Bahan makanan yang selanjutnya adalah buncis dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 17,4. Bahan makanan yang selanjutnya adalah wortel dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 12,9. Dan bahan makanan yang terakhir adalah nori dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 10,3. Menu sarapan pagi yang selanjutnya adalah salad sayur. Dengan bahan makanan diantaranya ada wortel dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 12,9. Bahan makanan yang selanjutnya adalah selada dengan berat 80 gram, mengandung kalori sebanyak 10,3. Bahan makanan yang selanjutnya adalah tomat dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 10,5. Bahan makanan yang selanjutnya adalah kentang dengan berat 70 gram, mengandung kalori sebanyak 48,0. Bahan makanan yang selanjutnya adalah mayonnaise dengan berat 20 gram, mengandung kalori sebanyak 96,5. Dan bahan makanan yang terakhir adalah susu kental manis dengan berat 20 gram, mengandung kalori sebanyak 64,0. Tabel yang kedua adalah tabel menu makan siang. Di sini saya memilih menu sayur asam Jawa. Dengan bahan makanan diantaranya ada labu siam dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 10,0. Bahan makanan kacang panjang dengan berat 70 gram, mengandung kalori sebanyak 24,4. Bahan makanan yang selanjutnya adalah jagung dengan berat 60 gram, mengandung kalori sebanyak 64,8. Bahan makanan yang terakhir adalah oyong dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 10,0. Kemudian menu yang selanjutnya adalah ikan. Di sini ikannya saya menggunakan ikan mujair dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 83,9. Menu makan siang yang terakhir adalah minuman. Di sini saya memilih jus melon dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 47,1. Tabel yang ketiga adalah tabel menu makan malam. Di sini saya memilih menu ayam pok-pok. Dengan bahan makanan diantaranya ada daging ayam dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 284,9. Bahan makanan yang selanjutnya adalah tepung terigu dengan berat 15 gram, mengandung kalori sebanyak 54,6. Bahan makanan yang selanjutnya adalah selada dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 6,5. Kemudian menu makan malam yang kedua adalah tumis kangkung. Dengan bahan makanan diantaranya ada kangkung dengan berat 100 gram, mengandung kalori sebanyak 15,1. Bahan makanan yang selanjutnya adalah tomat dengan berat 50 gram, mengandung kalori sebanyak 10,5.
Kemudian bahan makan yang selanjutnya adalah cumi-cumi dengan berat 80 gram mengandung kalori sebanyak 117,6. Dan bahan makan yang terakhir adalah minyak sayur dengan berat 10 gram mengandung kalori sebanyak 86,2. Berdasarkan analisis menu makanan seimbang ala chef pada tabel di atas, maka diperoleh energi atau kalori sebanyak 1696,2 kekal, karbohidrat sebanyak 183,6 gram, fat atau lemak sebanyak 60,1 gram, protein sebanyak 108,5 gram, iron atau Fe sebanyak 12,8 mg, vitamin E sebanyak 2412,8 mikrogram, vitamin C sebanyak 115,2 mg, fosforus sebanyak 1373,6 mg, dan kalsium sebanyak 443,4 mg. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah menghitung BMR dan kalori. Diketahui berat badan 48 kg, tinggi badan 155 cm, usia 20 tahun. Tingkat aktivitas fisik jarang berolahraga, maka dikalikan 1,3. Maka dapat dicari BMR-nya dengan menggunakan rumus BMR sama dengan 655 ditambah kurung buka 9,6 dikali berat badan kurung tutup ditambah kurung buka 1,8 dikali tinggi badan kurung tutup dikurangi kurung buka 4,7 dikali usia kurung tutup. Maka jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi BMR sama dengan 655 ditambah kurung buka 9,6 dikali 48 kurung tutup ditambah kurung buka 1,8 dikali 155 kurung tutup dikurangi kurung buka 4,7 dikali 20 kurung tutup sama dengan 655 ditambah 460,8 ditambah 279 dikurangi 94. Hasilnya adalah sama dengan 1300,8 kekal. Selanjutnya dicari kebutuhan kalori dengan menggunakan rumus BMR dikali tingkat aktivitas fisik. Karena saya jarang berolahraga, maka dikalikan dengan 1,3. Hasilnya sama dengan 1300,8 dikali 1,3 sama dengan 1691,04 kekal. Berdasarkan perhitungan tersebut, jadi dapat diketahui bahwa BMR saya sebesar 1300,8 kekal, sedangkan untuk kebutuhan kalori saya sebesar 1691,04 kekal. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah analisis data hasil pengamatan. Pertanyaan yang pertama adalah berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Jawabannya, secara umum, kebutuhan kalori per hari rata-rata untuk pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan untuk perempuan dewasa adalah sekitar 2.000 kalori. Namun, jumlah tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor usia. Sedangkan bagi anak-anak atau remaja yang aktif, kebutuhan kalori per hari berkisar antara 1.000 sampai 2.000 kalori. Bagi usia remaja bisa berkisar antara 1.400 sampai 3.200 kalori per hari. Sama seperti orang dewasa, kebutuhan kalori per hari anak laki-laki umumnya lebih tinggi daripada anak perempuan.
Pertanyaan yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya adalah, menurut saya tidak, karena kegiatan setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut yang menyebabkan asupan kalori setiap orang juga ikut berbeda-beda. Dalam jurnal yang berjudul Aktivitas Fisik dan Penggunaan Energi Pekerja Laki-laki dengan Jenis Pekerjaan Berbeda, menunjukkan bahwa penggunaan energi pada pekerja berat selama 3 hari rata-rata berkisar 3.548 kekal lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dengan pekerja ringan yang hanya sekitar 2.408 kekal. Dengan adanya perbedaan tingkat aktivitas pekerjaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap individu membutuhkan jumlah kalori yang berbeda-beda, tergantung dari faktor usia, jenis kelamin, dan berat badan. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang? Jawabannya adalah, makanan dengan gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh, karena zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal, serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini akibat penyakit. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Jawabannya adalah, yang pertama, dengan olahraga rutin. Dengan berolahraga dapat mengurangi jumlah kalori yang kita makan agar kalori yang dibutuhkan menjadi seimbang. Cara yang kedua adalah dengan menjaga porsi makan. Tetapi tidak hanya menjaga porsi makan saja. Kita juga perlu mengkonsumsi air mineral dengan cukup, minimal 8 gelas atau 2 liter per harinya, agar kita tetap terhidrasi dan tetap sehat. Variasi menu makanan yang dikonsumsi sehari juga harus diiringi dengan bumbu atau pelengkap yang sesuai dengan anjuran. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 pedoman penerapan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dipahami. Antara lain yaitu, yang pertama adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Pokok bahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Makanan bergizi merupakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh kita. Setelah dilakukan perhitungan terhadap BMR saya dengan menggunakan rumus Harris-Benedict,
maka dapat diketahui bahwa BMR saya sebesar 1300,8 kekal. Sedangkan untuk banyaknya kebutuhan kalori yang saya butuhkan dalam waktu sehari, maka dibutuhkan sebanyak 1691,04 kekal. Berdasarkan menu makanan ala chef yang saya pilih pada tabel di atas, total keseluruhan menu yang saya pilih dalam sehari mengandung gizi energi sebanyak 1696,2 kekal. Angka tersebut memenuhi kebutuhan kalori yang saya butuhkan dalam sehari. Namun, walaupun begitu, perlu diingat bahwa sebenarnya kebutuhan kalori per hari tiap orang tetap berbeda-beda, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.